Oma opa yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dan kaum lanjut usia, selamat pagi, apa kabar? Pagi ini kita membaca Alkitab sama dengan PKLU dan saya Yulita Sregar dari Jemaat GPIB Immanuel Pekanbaru. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan atas anugerah kehidupan, nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi kami sehingga kami dapat memperlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kuasai hati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat tetap tinggal dan bekerja di dalam hati kami masing-masing. Inilah doa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini dari Perjanjian Lama, 2 Tawarik pasalnya ke-17, ayat 10 sampai dengan 19, yang berkata demikian. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba, domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Inilah daftar kesatuan mereka menurut puak-puak mereka. Panglima-panglima dari Yehuda ialah Panglima Adna, dengan 300.000 pahlawan yang gagah perkasa. Di samping dia Panglima Yohanan dengan 280.000 orang. Dan di samping dia Amasya bin Zikri yang dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa. Dan dari Benyamin ialah Eliada, seorang pahlawan yang gagah perkasa dengan 200.000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai. Di samping dia, Yozabat dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk berperang. Mereka itulah yang bertugas pada raja, selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. Demikian firman Tuhan. Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam Allah tidak akan membawa kekecewaan bagi umatnya. Ini terjadi karena kuasa Allah yang memberkati kehidupan umat akan senantiasa memberi sukacita. Artinya,
Berkat Allah senantiasa menyertai umatnya. Inilah yang harusnya menjadi motivasi iman kita dalam kehidupan ini. Inilah juga yang menjadi motivasi kuat dari Yosafat ketika ia melanjutkan misi asa ayahnya untuk melakukan pembaharuan peribadahan umat Yehuda di hadapan Allah. Allah memberkati kehidupan Yehuda sesudah Yosafat dengan sungguh menjalankan misinya ini. Yehuda menjadi kekuatan baru di antara bangsa di sekitar mereka. Bangsa-bangsa oleh Allah dibuat menjadi takut akan kekuatan Yehuda. Mereka menyatakan tunduk kepada kepemimpinan Yosafat. Oleh karena kuasanya, semua ini terjadi. Inilah juga menjadi motivasi positif bagi kita, kaum opa-oma, untuk memulai kembali aktivitas di hari ini. Pastinya ada banyak rencana yang ingin kita wujudkan di hari ini. Ada banyak karya di rumah tangga yang ingin kita wujudkan. Ada banyak karya di tempat usaha yang ingin kita ciptakan. Sebagai umatnya, kita tentu rindu untuk mewujudkan kehendak Allah. Namun mungkin ada keraguan, apakah bisa kita berhasil melaksanakan kerja seandainya dilakukan seturut kehendaknya. Ini terjadi mungkin karena kita berpikir akan ada kerugian, kegagalan dalam semua itu. Marilah kita belajar untuk percaya bahwa kasih dan kuasa Allah lebih besar dari apa yang kita takutkan. Ketika hidup berserah pada kuasa Tuhan, pasti ada ketenangan hati dalam berkarya di hari ini. Ketenangan hati mendorong munculnya keyakinan dalam diri untuk berkarya dengan maksimal. Keyakinan diri itulah yang mendorong kita untuk percaya dan tetap optimis untuk menjalankan karya di hari ini sesuai kehendaknya. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Setialah, percaya penebus, percaya janjinya. Setialah, berjuanglah terus di fajar mereka, diputuskannya rantai setan, kau bebas dari kesempitan. Setialah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah membaca dan mendengarkan uraian sedikit dari bagian firman-Mu. Biarlah Tuhan itu menjadi kekuatan dalam kami melakukan aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan untuk pertemuan ini. Terima kasih juga untuk sabda-Mu. Berkatilah kami di hari-hari kami selanjutnya. Terpujilah Engkau ya Bapa, kekal sampai kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin.